tiap hari dikejar-kejar terus gitu. Ayo Le, ayo. Ini ibu udah mau take vokal gitu-gitu. Biasanya yang udah kalau aku punya pacar tuh mereka nggak ada yang suka gitu. Nah ini baru sama Mas Anto aja, baik Nike maupun Umar suka sama Mas Anto gitu. Dan kayak, udah sama ini aja gitu. 3 bulan tuh nggak pacaran, cuman kenal gitu. Mas Anto suka ngajak aku nonton band. Sejak saat itu saya nggak pernah masuk studio sampai 90% jadi. Oh, justru malahnya takut kalau kata bahasa Sunda paciweuh gitu ya Teh. Jadi kayak paciweuh ya benar. Mungkin cilok yang lately ya Mas ya, lagi jajan cilok mulu ya. Cilok yang ada di dalam roti. Oh. Rekumaha deui atuh ya Allah. Ini jauh. Ya, emang tukang telat. Kalau nggak telat bukan potret. Itu namanya emang hari laso, ribet. Rosa keramahan, tepat terus. Ramah teuing ya. Arman Maulana riweuh. Riweuh kepo. Teman cerita Inventory. Balik lagi barengan sama aku Indi Arisa as your host. Dan seperti biasa Indi lagi ada di L Hotel Royal Bandung yang alamatnya ada di Jalan Merdeka nomor 2. So buat kamu yang pengen staycation kayak Indi dan juga mungkin kamu dari luar kota, kalau ke Bandung nginepnya di sini aja, oke? Nah hari ini spesial banget karena Indi bakalan ngobrol sama 2 orang langsung. Beliau ini adalah musisi Indonesia papan atas yang sudah berkarir selama 25 tahun di industri musik tanah air. Wow. Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol barengan sama Teh Melly Guslow dan juga Mas Anto Hood. Halo Teh Melly dan Mas Anto, selamat siang, apa kabar? Baik, kalau juga apa kabar? Alhamdulillah kita baik. Ini Teteh di Jakarta berarti ya sekarang sama Mas Anto ya? Iya, di rumah. Lagi di rumah kalau begitu. Oke, kalau gitu buat teman cerita Inventory, Indi hari ini akan ngobrol spesial barengan sama Teh Melly dan juga Mas Anto. Ini by the way aku mau bilang dulu congratulations buat Teh Melly dan juga Mas Anto buat konser virtual Argentium 25 Years of Melly Guslow dan Anto Hood. Makasih, alhamdulillah. Gila, ini 28 Agustus kemarin udah ya akhirnya sukses gitu rayain Teh Melly sama Mas Anto berkarya 25 tahun di industri musik dan juga pernikahan perak, betul ya Teh ya? Mas. Pernikahan perak ya, 25 tahun di industri musik sama pernikahan. Oke, nah ini kan katanya harusnya konsernya itu di Istora ya Teh Mas. Tapi karena tahun ini kita ya aktivitas seluruh dunia berubah gitu, jadinya harus virtual nih. Nah, kalau buat preparation di Istora itu sebetulnya udah disiapin dari kapan rencana konser ini Teh gitu. Selain lokasinya yang berubah, item konten apa aja yang paling signifikan yang harus berubah gitu? Mungkin pengisi acara ataupun treatment konsernya gitu? Kita udah siapin dari tahun 2019 ya. Pertengahan 2019. Terus gedung juga udah kita siapin, udah 50% udah bayar. Persiapannya udah show director segala macem, bintang tamu, semuanya udah siap sih. Udah jadi masuk ke 2020 tuh kita udah persiapan, tinggal matangin lagi gitu sama semuanya. Tapi ya karena keadaan seperti ini, jadi harus dipending, nggak batal, dipending sampai situasi memang memungkinkan ya, udah baik. Tapi tanggal 28 tetap bikin yang virtual gitu. Oke, berarti kalau gitu nanti akan tetap ada susulannya ya Teh, katakanlah kalau semuanya. Insya Allah. Amin. Nah, terus juga nih kan Teh, virtual konser ini kan jadi pengalaman baru ya buat semua seniman gitu. Kalau dari Teteh dan juga Mas Anto gitu sebagai senior, gimana sih Teh supaya caranya bisa tampil lebih kreatif dan juga tetap berkarya plus menghibur para fans meskipun ya sekarang konteksnya kita serba digital gitu. Kalau aku bilang karena keadaan seperti ini, terus kita memang terpaksa gitu ya harus melakukan segala sesuatunya di rumah. Jadi kita lebih kreatif sih, jadi terpancing lebih lebih ngulik gitu, lebih bisa yang tadinya nggak kepikiran jadi oh gini. Menurut aku sih ada positifnya juga gitu. Mungkin nanti kalau misalnya keadaan ini sudah berakhir, sudah pulih kembali seperti biasa, ini bisa diaplikasikan juga ke bentuk yang seperti biasanya kita lakukan, tapi malah jadi lebih rich, lebih kaya gitu, karena
yang sekarang kita lakukan kan lebih kreatif sih ya. Kan dulu dulu aku nggak punya lampu-lampu kayak gini, sekarang jadi punya karena mau nggak mau kan banyak yang virtual kan gitu. Iya. Sekarang jadi kayak rasanya kita semua jadi production house masing-masing gitu ya Teh ya, kayak punya tools-tools sendiri gitu. Iya. Oke. Belajar dari Argentium kemarin, karena kalau dibikin lebih serius memang juga bisa bagus. Sebagai satu hiburan alternatif ya. Jadi kan sekarang hiburan jadi berkembang banyak, nggak hanya yang off air, tapi yang on air juga jadi baik. Jadi semua orang bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih, ya tadi kata Meli, jauh lebih mesti diulik caranya gimana. Kalau serius semuanya diadakan secara serius ya bagus-bagus aja sih mestinya. Oke. Maksudnya meskipun semuanya virtual dan serba digital, kalau tetap kitanya ngulik mah akan sebagus itu juga kok hasilnya tergantung. Iya. Oke. Nah, Teh sama Mas, kemarin selain ngerayain lewat virtual konser kan di usia 25 tahun perjalanan karir Teh Meli dan Mas Onto ini juga kan akhirnya rilis album nih. Judulnya yang sama juga, Argentium. Nah, udah gitu kan ini dari bahasa Latin yang artinya perak gitu. Dari 7 lagu di album itu ada Waktu, Kita, apalagi kita Bersamamu ya. Bersamamu, dan Hawa. Oops. Kita. Lalu dan Saling Percaya juga. Nah, katanya dari 7 itu 3 karya atau 3 lagu diantaranya adalah karya buat Buah Hati. Buat Ale dan Abe gitu. Nah, Ale untuk lagu Waktu dan Abe untuk lagu Adam dan Hawa dan Ups. Tapi katanya nggak gampang ya Teh buat ngerayu mereka untuk terlibat dalam proses pembuatan musik dan juga ngeproduserin lagu ini. Iya, terutama AB kan bikin lebih yang bikin lagu AB lebih ke lagu. Kalau Ale biasanya dia aransemen aja. Dia biasanya pakai bahasa Inggris kan. Kalau ini adalah lagu pertama AB yang pakai bahasa Indonesia. Biasanya bahasa Inggris, terus ya beda genre juga sama aku sih. Dia kan hip hop gitu. Aku ya pop gitu. Pop. Tapi dia akhirnya mau bikinin satu lagu ya dan Hawa itu. Terus dia aransemen satu lagu untuk Ups, terus Ale bikin aransemen untuk Bersamamu. Ya lumayan rada susah ya karena kan mereka umur segitu mau enggak gitu masih bermusiknya belum serius sih. Oke, akhirnya ngebujuknya tuh mereka gimana Teh ngomong sama Abe dan juga Ale-nya gitu, kayak ngerayunya sampai mereka mau untuk ngerjain lagu ini tuh gimana? Ya ngomong tiap hari dikejar-kejar terus gitu. Ayo. Ini ibu udah mau take vokal gitu. Udah take vokal juga ada sesuatu yang masih menurut aku masih mesti diperbaiki, itu juga nunggunya lama banget gitu. Ya gitu deh. Oke, ternyata susah-susah gampang ngebujukinnya sampai akhirnya mau ya. Harus rada di-push. Oke, nah kalau aku mau flashback dikit nih ke ceritanya Teh Meli sama Mas Anto. Kan katanya proses kalian berdua kenal sampai serius itu cuma 3 bulan. Dan di awal itu katanya Mas Anto udah yakin kalau Teh Meli adalah jodohnya. Nah, saat itu apa yang Mas Anto lihat dari seorang Teh Meli sampai akhirnya yakin kalau Teh Meli ini adalah jodohnya Mas Anto? Saya juga nggak lihat apa-apa sih, cuma lihat semuanya pakai perasaan, keyakinan dan lain sebagainya. Kalau ya ini ya udah, yang ini yang saya yang jadi istri saya. Itu aja sih, nggak ada hal-hal lain yang apa. Saya cuma lihat Meli memang berbeda sama yang lain, itu aja sih. Sehingga ya harus tertarik ya, harus physically attraction pasti ada, physical attraction ada pasti. Tapi di luar itu juga ada keyakinan bahwa ini yang bakal jadi istri saya. Oke. Nah, kalau Teh Meli ini katanya benar nggak dibantu sama Pak Umar? Ini ex-asisten rumah tangganya almarhum Nika Ardila yang yakinin Teh Meli kalau Mas Anto ini adalah jodoh yang tepat. Nah, itu ceritanya dulu gimana Teh waktu cara Pak Umar itu meyakinkan Teh Meli? Gini, jadi waktu itu kan memang aku itu ngontrak nebeng sih tepatnya ya, nebeng sama Nike, nebeng hidup di Jakarta sama dia gitu di Jalan Mangga ya, Fatmawati.
Nah, Umar itu adalah asisten rumah tangganya di Nike. Memang biasanya yang udah-udah kalau aku punya pacar tuh mereka nggak ada yang suka gitu. Nah, ini baru sama Mas Anto aja, baik Nike maupun Umar suka sama Mas Anto gitu, dan kayak mau ini aja gitu. Ya, tapi memang cocok sih, kita ada kecocokan yang sangat sangat seru ya. Nggak pacaran ya sebenarnya, 3 bulan tuh nggak pacaran, cuman kenal gitu. Tapi ya emang udah, iya nggak pacaran, cuman kenal. Mas Anto suka ngajak aku nonton band bekas, saya waktu itu ngeband sama mereka gitu, nonton mereka dulu tuh, namanya apa ya, yang nyanyi Reza Artamevia di Prambors Cafe. Nah, kita suka aku suka ajak nonton band itu gitu. Terus ya suka curhat-curhat soal kehidupan. Pokoknya habis 3 bulan, habis Nike meninggal, Mas Anto ngelamar aku. Oke. Yang coba diserap oleh generasi milenial. Kalau pacaran, kalau emang ternyata serius, nggak harus lama-lama juga jadi ternyata ya. Sampai 20 tahun perjalanan. Luar biasa. Nah, ini kalau misalnya ngomongin soal karya ya, dari Teh Meli sama Mas Anto. Dari ratusan karya-karya lagu-lagu yang udah pernah diciptakan bareng, top 5 deh yang paling berkesan dari Teh Meli dan Mas Anto apa? Mungkin karena ada story di balik lagunya, atau ada kisah lain di balik lagu itu deh pokoknya. Apa ya, mungkin beda aku sama Mas Anto. Kalau aku Salah, terus Salahnya Potret ya, Bunda, terus Cinta Sejati. 10 ya? 5. 5 banyak kan 10. Cinta Sejati, Salah, Bunda, terus Waktu yang baru yang ada di Argentium, terus apa ya? Apa lagi ya? Satu lagi. Baru 4. Oh, Diam. Oke. By the way, aku dulu ingat banget Teh Meli, waktu aku lomba 17 Agustusan, waktu kecil banget, itu aku jogetnya lagu Salah. Sampai sekarang Salah happening lagi di live music cafe. Jadi sekarang alhamdulillah lagi. Iya. Kalau Mas Anto, top 5 lagu ciptaan apa aja, Mas? Yang paling Mas Anto suka atau karena berkesan gitu? Ya, mungkin Cinta Sejati 1. Terus ADC. Oke. Bimbang. Terus lagu Diam. Oke. Diam, terus satu lagi Waktu sih gitu. Waktu juga saya. Oke, itu tadi jadi teman-teman ya, top 5 song versi Teh Meli dan juga Mas Anto. Nah, ini Teh Meli sama Mas Anto sebagai pasangan legend yang udah mewarnai industri musik selama 25 tahun. Gimana kira-kira Teh Meli dan Mas Anto melihat Inventory ini menjadi sebuah wadah untuk para talent di industri entertainment, baik kayak misalnya penyanyi, band, MC, penari, komedian, sampai vendor-vendor di balik layarnya yang tersebar di seluruh Indonesia? Bagus ya, karena kan ini kan jadi nge-link gitu kemana-mana. Kadang-kadang mungkin dari IO yang mau bikin acara di mana, atau artis juga yang mau bikin konser di luar kota, bisa ada datanya di sini kan, ada database-nya kan di sini ya, vendor-vendornya siapa aja yang ada di seluruh Indonesia. Sangat bagus, dan juga menjembatani antara yang milenial senior seperti kami sama yang milenial anak sekarang, kan jadi saling tahu gitu. Jadi saling tahu, mungkin saling tahu, tapi nggak kayak kemarin konser Argentium tuh aku ngerasain banget antara mereka sama kita, jadi saling ambil pelajaran. Oh, ternyata yang senior tuh cara kerjanya kayak gini ya gitu. Aku juga ngelihat, oh yang muda-muda tuh cara kerjanya kayak gini. Itu sama-sama saling menginspirasi sih gitu. Oke. Kalau dari Mas Anto mungkin mau nambahin? Atau sudah cukup? Ada hal yang bagus di Inventory itu, bahwa orang tahu bahwa di dalam dunia seni ini nggak hanya ada penyanyi, pemusik, tapi ada selain itu. Ada yang membuat event, ada yang membuat event, ada yang MC, ada semua, ada orang lampu. Kalau di film tuh ada orang lampu, ada orang panggung, ada apa segala macam. Nah, itu orang berpikir, jadi ternyata hiburan itu, seni pertunjukan itu nggak sesederhana itu. Jadi
seni pertunjukan adalah sesuatu yang kompleks yang melibatkan orang banyak, dan ketika kehidupan seni pertunjukan ini berhenti, ada berapa orang yang berhenti juga. Jadi itu yang sebenarnya bagusnya dari Banten. Oke, setuju banget sih. Kalau orang banyak yang taunya cuma yang kelihatan di depan layar doang, para pelaku industri kreatif. Nggak tahu orang di balik. Iya. Ada orang audio, ada ya orang yang banyak banget jagain lampu itu kan ada banyak. Orang jagain genset kan. Nah, itu satu dari sekian banyak orang yang terlibat di dalam satu seni pertunjukan. Jadi nggak sederhana sebenarnya. Jadi nggak bisa lihat, oh ini hebat nyanyinya, ini hebat bandnya. Tapi di balik itu ada orang genset, orang lampu, orang sound, orang macam-macam. Jadi penyebabnya macam-macam. Oke, baiklah. Terima kasih Teh Meli dan juga Mas Anto. Nah, terus nih aku mungkin mau ke Teh Meli dan Mas Anto lagi. Kemarin itu di Inventory di Instagram, kita punya segmen namanya nih Teh History Inventory. Dan beberapa waktu lalu itu kami bikin comparison foto masa lalu dan juga masa sekarang grup yang di-create sama Teh Meli. BBB ya, alias bukan bintang biasa. Nah, ini Teh. Ini adalah foto waktu mereka pada zamannya sama yang pas sekarang. Kalau menurut Teh Meli nih, lihat ya muka-mukanya juga udah pada banyak yang berubah gitu, gayanya terutama gitu kan ya. Dari Teh Meli sendiri ngelihatnya gimana sih mungkin dari teman-teman BBB ini gitu? Ada perubahan juga nggak yang Teh Meli rasakan pada saat mereka dulu dan juga masa sekarang? Ya pasti berubah karena mereka tumbuh dengan keadaan, lingkungan, dan pekerjaan mereka, nggak hanya di BBB tapi di personal mereka juga kan, mereka ada yang masih di film, ada yang udah main sinetron, ada yang sekarang Dimas lebih sibuk di bisnis cateringnya gitu, Bella lagi senang belajar agama, ya pokoknya macam-macam. Tapi itu semua kita saling support gitu ya, sebagai keluarga besar BBB, tetap keeping touch, saling support apapun yang mereka lakukan. Perubahannya baiklah pokoknya, semuanya berubah pasti ya, karena kan tumbuh. Oke, kalau gitu Teh Meli dan Mas Anto, sekarang mungkin kita masuk ke segmen Hi Netizen. Ini ada dari @ririn.purnamasari.5492. Katanya, Teh, Mas, gimana caranya biar lagu-lagu yang sudah kita cover nggak cepet lupa di memori kita? Katanya gitu Teh. Kalau mungkin ngapalin lagu kali ya, gimana caranya supaya nempel terus? Apa ya, kalau lagu udah hafal ya pasti hafal ya. Tapi kalau misalnya mengcover lagu, tadi kan kata-katanya mengcover lagu, supaya nempel terus ya bikinlah yang unik gitu ya, yang nggak sama-sama penyanyi aslinya. Kalau sama kan pasti dibandingkan, bikin sesuatu yang nggak dibandingkan dengan yang aslinya. Oke, berarti bikin sesuatu yang jadi versi kamu gitu ya, benar-benar nge-cover jadi versi dia. Oke. Nah, ini juga ada dari @krismantono. Katanya potret dikenal dengan video klip yang gila-gila. Nah, dengan tren perpindahan dari TV ke digital, terutama YouTube gitu ya, yang experience-nya beda, apakah potret kembangin konsep baru? Kalau kita nggak terlalu bikin potret, nggak mikirin gituan. Nggak mikirin gituan. Udah gitu kita nggak bukan manusia yang senang bikin konten YouTube atau apa. Ya kalau misalnya pun lagi bikin single atau apa, biasanya sekarang Aksan sih yang lebih mikirin video klip atau apa gitu, packaging promonya seperti apa. Ya memang lebih aneh lagi dari dulu, lebih susah lagi diterima dari dulu ya, memang karena memang sekarang konseptornya Aksan kan juga sangat abstrak. Oke, kayak gitu berarti ya. Mungkin ini last question dari @najmah Fariza. Hai Teh dan juga Mas Anto, mau nanya tipsnya ngebangun chemistry dalam bermusik. Dan gimana sih caranya menciptakan karya yang bisa dinikmati banyak orang, seperti lagu-lagunya Teh Meli dan Mas Anto. Katanya, salam kenal, aku Najmah, I'm a big fan of you too. Semoga suatu saat bisa bawain karya Teh Meli dan Mas Anto. Amin. Apa tadi? Chemistry? Membangun chemistry dalam bermusik. Kalau dalam hal bikin lagu kali ya, kalau sehari-hari
Ya aku bikin notasi sama melodi sama lirik, Mas Anto yang bikin chord. Terus apa ya? Kadang-kadang aku nggak masuk ke studio sampai udah jadi 90% karena suka ganggu gitu, kadang ada beberapa kali yang aku uring-uringan ingin merevisi, terus sama Mas Anto direvisi, terus ternyata bagusan yang sebelum direvisi. Jadi semenjak saat itu saya nggak pernah masuk studio sampai 90% jadi. Oh, justru malahnya takut, kalau kata bahasa Sunda paciweuh gitu ya Teh. Jadi kayak paciweuh ya benar. Oke, justru ketika dua-duanya ya sama-sama itu, justru ada katakanlah menahan dirinya sedikit gitu ya Teh, biar nggak buntruk-buntrukan banget gitu ya. Ya, karena kan waktu aku di kepalaku ada lagu itu, pasti aku ada bayangan mau diapain musiknya. Nah, kalau aku nggak ikut campur, Mas Anto pasti punya pandangan lain, dan itu juga perlu gitu. Pandangan lain kadang-kadang jadinya kok kayak gini ya, oh bagus juga gitu. Justru jadi bagus sih. Oke, baiklah. Sip, kalau kayak gitu, habis ini Indi akan ngasih pertanyaan, Teh Meli dan Mas Anto harus jawab bersamaan setelah hitungan ketiga tiap pertanyaan ya Teh ya. Siap ya? Mungkin cilok yang lately ya Mas ya? Lagi jajan cilok mulu ya? Cilok yang ada di dalam roti. Oh, iya. Mau ceri kulem weh, gitu. Wah, ya jawabannya adalah Rekumaha deui atuh ya Allah, ini jauh. Aduh, ya.